Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam berusaha. Hari ini kita akan membahas lagi resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 1 2024. Kali ini kita akan membahas 5 lagi ya. RMKE, RISE, SCMA, PNBN, dan Piwon ya. RMKE, RISE, SCMA, PNBN, dan Piwon ya. Hari ini tanggal 14 bulan Juni 2024. Sekali lagi bahwa analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Karena setiap investor itu mempunyai pola pikir masing-masing, sehingga yang saya sampaikan ini adalah sebagai bahan perbandingan atau sebagai bahan studi ya. Kemudian pembahasan kita berdasarkan kepada analisis fundamental, khususnya value investing. Kenapa? Karena berdiri dari data-data laporan keuangan perusahaan. Baik, kita akan masuk ke pembahasan. Jika Anda menemukan video ini dalam bentuk video singkat, maka silakan klik di bagian bawah itu tonton video atau link untuk mendapatkan penjelasan seluruh kelima pembahasan kita hari ini. Dan jika dirasa bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Juga saya meletakkan di bagian deskripsi itu ada link untuk pembahasan seluruh saham yang sudah saya bahas di triwulan 1. Jadi ada sudah link untuk playlist di deskripsi. Baik, kita akan bahas yang pertama dulu. RMK Energy atau RMKE ini berdiri tahun 2009 ya. Ini bidang usahanya yaitu jasa logistik batu bara ya di Sumatera Selatan. Jadi mereka ini logistik berarti pengantarannya ya, pengangkutan batu bara. RMK ini perusahaan pengangkutan batu bara ya. Baik, ini data triwulan 1 2024-nya. Kita akan cek dulu bahwa harga sekarang ini di 540 ya. 540. Kemudian nilai perusahaannya ini 345. Jadi sekarang ini perusahaan ini 57% lebih tinggi ya harga yang oleh investor ini. Harga yang dihargai oleh investor ini 57% lebih tinggi daripada nilai bukunya ya. Itu dari segi perusahaannya. Kemudian untuk maksimal beli kita ya, ini kita di 510. Harga sekarang 540, ini ada 6% saja di atas ya. 6% di atas harga wajar. Termasuk kategori menurut saya mahal, tapi dia hanya 6% di atas harga wajarnya. Sehingga kesimpulan kita sementara seperti ini ya. Untuk valuasinya ini perusahaannya seperti ini ya. Sekarang kita cek dulu dari EPS-nya. EPS-nya ini 51 ya. 51 per 345. Jadi perusahaan ini untung bersihnya itu 14% ya, 14,7%. Ini termasuk besar sebenarnya ya. Berarti perusahaan ini dapat kita ambil hipotesa bahwa valuasi mahal atau tingginya ini bukan karena murah atau rugi, tapi memang investor sudah menghargainya tinggi begitu ya. Yang kedua, tingginya ini kita mau konfirmasikan dengan dividen. Ternyata perusahaan hanya membagikan 10% ya, 10% dari keuntungan ya. Kalau menurut saya ini termasuk kategori kecil. Jadi ini klop ya. Maksud klop itu apa? Bahwa harga sekarang sudah investor menghargainya tinggi, kemudian dividen DPR-nya kecil, sehingga dividennya ini hanya 0,95%, artinya di bawah dari inflasi ya. Jadi simpulannya begitu, bahwa
valuasinya mahal ini karena perusahaannya dihargai tinggi ya. Perusahaannya untung 14% ini termasuk besar, di atas 10% itu besar ya. Jadi simpulannya ini perusahaannya mahal dihargai tinggi, kemudian karena dividennya kecil, akhirnya dividen payout ratio kecil dibandingkan harga yang tinggi, akhirnya dividen yield kita menunggu setahunnya itu kecil ya. Kemudian dari segi dana lebih setelah usaha ini 100 miliar ya. Kalau setahun terakhir ini Rp23 sama dengan 6,67%. Jadi free cash flow-nya ini ada dan termasuk 6% ya, artinya aman saja. Kemudian dari segi aset lancar dan hutang berbunga dan tak berbunganya aman. Jadi kita dapat kita kalkulasikan dan simpulkan bahwa ketahanan perusahaan aman karena hutangnya kecil-kecil, aman, free cash flow-nya juga ada ya. Mungkin dari data ini sebenarnya seharusnya perusahaan bisa membagikan lebih besar lagi dividen, misalnya 50. Tapi ini terlalu besar ya. Tapi dengan 50% pun masih kurang 5% ya. Kalau kita berdasarkan inflasi kan 3%, dengan 50% udah oke. Kalau 40 3an. Inflasi kita di 3% ya. Dengan 40% udah bisa, atau 50% masih kurang dari 5. Jadi mungkin di atas 50%-an ya kalau mau. Baik, kemudian saham yang beredar di masyarakat yang di bawah 5% itu hanya 20%, oke. Dan juga saham yang di trading yang bisa dijual belikan di bursa hanya 20%, itu berarti perusahaan tidak trading, fokus pada perusahaan. Jadi klop di sini. Intinya di sini adalah karena ya, simpulan saya karena memang investor sudah menghargainya tinggi saja untuk perusahaan ini ya. Karena itu ya menunggu investor menghargai lebih rendah dulu ya, istilahnya kan begitu simpulannya. Menunggu, kalau sebenarnya tinggal valuasi ya. Menunggu valuasinya membaik. Apabila valuasinya membaik, otomatis nanti dividennya juga menjadi lebih baik ya. Mungkin itu hipotesanya ya. Kan tadi apakah perusahaannya baik kan? Perusahaannya baik, hanya dihargai tinggi. Kalau kita berdiam misalnya dengan book value yang seperti ini, maka otomatis harganya yang mesti turun, atau sebaliknya ya book value-nya yang dinaikkan ya. Tapi biasanya kalau book value-nya yang naik, kemungkinan besar harga juga naik ya, EPS-nya naik. Nah, jadi yang paling rasional itu sebenarnya ya harganya turun dulu lah, seperti itu. Mungkin itu hanya pemikiran skenario saja ya. Baik, itu pembahasan kita yang pertama untuk saham RMKE, yaitu saham bidang penyedia jasa logistik batubara di Sumatera Selatan. Kita lanjut. Saham nomor 2, RISE. Sekali lagi bahwa jika dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Yang kedua adalah RISE, Jaya Sukses Makmur Sentosa ya. Disingkat dengan kode meternya RISE ya. Satu hal yang saya ingin sampaikan dulu bahwa RISE ini adalah termasuk dalam konglomerasi milik Hermanto Tanoko ya. Grup dari konglomerasi miliknya Pak Hermanto Tanoko ya. Jadi bidang usahanya ini adalah pengembangan jasa dan pengelolaan properti real estate ya. Jadi pengembangan jasa dan pengelolaan properti real estate. Jadi mungkin ini tidak membangun ya, tapi mengelola ya.
Merek dagangnya ini contohnya adalah Tenrise Property. Produk yang dimiliki antara lain Art 100, Fauza Premium, Office, Cleo Hotel Basuki Rahmat, Pasa Hotel Surabaya, Solaris Hotel Kuta Bali, Triton Point Bandung. Ya ini tadi lebih ke, kalau tidak pemahaman saya ini adalah jasa itu tadi ya, pengelolaannya ya, bukan konstruksinya, pengelolaannya. Baik, kita lanjut kepada pembahasan fundamental sahamnya. Di triwulan 1 ya, harga sekarang 300, pada saat saya membahas ya 365 ini ya, 965, coba sebesarkan dulu, kurang jelas. 965. Harga sekarang 965 ya. Sementara nilai bukunya baru 189. Jadi untuk keadaan sekarang harga sekarang itu 4 kali lebih tinggi daripada book value-nya ya. Kemudian untuk valuasi, IPS kita ini 1,1 ya. IPS-nya ini 1,1 ya. Berarti maksimal beli kalau menurut asumsi kita ya, ini asumsi ya. Menurut asumsi kita ya, ini opini ya, berarti maksimal beli di 11 rupiah saja. Sementara sekarang sudah di 965 ya. Coba kita bandingkan dulu, ini kita bagi dengan book value-nya berapa? Berarti 0,5% ya. Jadi keuntungannya sekitar 0,5% ini ya. Keuntungannya 0,5%. Ya cukup kecil sebenarnya ya keuntungannya ya. Sehingga dengan begitu di harga sekarang 965 dan EPS-nya yang maksimal beli di 11 ini sekitar 84 kali lebih mahal ya. Otomatis valuasinya, kalau menurut pemahaman saya di sini valuasinya mahal. Karena apa? Tadi sudah dihargai tinggi oleh investor. Cuma dari segi persen keuntungan bersih ini saya juga masih karena di bawah 10% ya, ini mungkin perlu concern juga ya. Di bawah keuntungannya ini kan di bawah 10%, jadi perlu concern juga. Kemudian dari segi kepedulian dengan investor ya jelas, karena keuntungannya hanya Rp1 per lembar saham, untuk membagikan dividennya mungkin masih sulit ya. Otomatis di sini DPR dan dividen kecil ya, bukan kecil, tanpa ya, karena belum membagikan dividen ya, otomatis belum bisa masuk kriteria. Jadi di sini valuasinya mahal tapi keuntungannya masih di bawah dari kriteria, kemudian tanpa dividen juga ya. Kita mau konfirmasi kenapa tanpa dividennya ini ya. Yang pertama dari segi free cash flow, saat ini di triwulan 1 mereka minus 67 miliar dalam setahun terakhir. Ini setara dengan minus Rp6 per lembar saham atau 3%. Nah mungkin dari sini kita bisa lihat juga bahwa kenapa mereka tidak membagikan dividen. Pertama keuntungan kecil, yang kedua cash flow-nya minus ya. Jadi mereka tidak membagikan dividen, mungkin itu salah satu alasannya ya. Kemudian kita cek dari segi ketahanan, mereka punya aset lancar itu 300%, hutang berbunga 26%, hutang tak berbunga cuma 16%. Ini berarti ketahanan perusahaannya oke saja. Cuma dari free cash flow tadi masalahnya ya, free cash flow-nya itu minus. Jadi di akhir triwulan cash flow-nya minus ya. Kemudian dari segi
kepemilikan masyarakat yang di bawah 5% hanya 20%. Ini yang memperjualbelikan ya, berarti pengendali jelas bukan retail, karena pengendali masih pemilik perusahaan. Plus juga pengendali tidak trading, karena ini hanya 21% yang ada di bursa. Jadi 79-nya itu tidak dijual belikan ya, investasi dari pemilik. Baik, sehingga kita dapat simpulkan untuk saham RISE ini ya, ini yang pertama kita mesti menunggu free cash flow-nya membaik. Mungkin salah satu permasalahannya di sini ya, free cash flow-nya yang belum plus, sehingga berpengaruh di keuntungan, sehingga keuntungannya juga kecil ya, walaupun mereka hutangnya tidak besar tetapi keuntungannya sangat kecil ya. Jadi saya di sini masukkan saja IPS dulu ya. Jadi di sini menunggu free cash flow-nya membaik dan IPS-nya membaik. Kenapa? Karena kalau yang dua ini membaik, otomatis nanti valuasinya akan mengiring ya. Otomatis valuasinya akan mengiring. Pemahaman saya begitu asalnya. Sekali lagi, dengan free cash flow-nya nanti misal ya bisa menjadi plus, otomatis nanti IPS-nya akan naik juga ya. Otomatis juga nanti berimbas pada valuasi yang membaik dan dividen. Cuma fokusnya dulu dua tadi, untuk free cash flow dan IPS dulu, otomatis nanti yang lain menyambung. Oke, sampai yang saya tahu bahwa saat pembahasan ini sudah RUPS, tapi saya belum menemukan berapa dividennya, ataukah mungkin mereka belum membagikan dividen. Jadi saya belum jelas di sini ya untuk perusahaan ini. Kalau ada yang punya data, silahkan nanti apakah mereka mempunyai membagikan dividen atau tidak. Yang ketiga, ini bidangnya yang berbeda. Tadi pembahasan kita yang pertama itu apa ya? RMKA ini pengangkutan batu bara ya. Kemudian RISE ini pengelolaan properti. Yang ketiga ini kita akan membahas bidang yang berbeda lagi, ini bidang penyiaran ya, namanya SCMA ya, SCMA. Sebelum kita lanjut, bila pembahasan kita ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Baik, kita lanjut. SCMA ini adalah asalnya Cipta Aneka Selaras ya, lalu mereka berubah menjadi Surya Citra Media ya. Mereka ini bidangnya adalah perseroan televisi, kemudian televisi digital, iklan luar ruangan, konten dan lainnya ya. Ini banyak ya berarti ya. Sampai-sampai kalau tidak salah video itu juga punya mereka ini ya. Baik, kita lanjut ya, video.com itu ya. Indosiar, SCTV juga iya punya mereka ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan fundamental sahamnya di triwulan 1 2024 ya. Yang pertama kita seperti biasa dari segi valuasinya dulu ya, bahwa perusahaan ini ya harga sekarang ini 137, book value-nya ini 104, ini lebih mahal 32% daripada nilai bukunya ya. Untuk seperti itu saya mengkategorikan termasuk dalam bertumbuh wajar ya. Untuk dari segi nilai perusahaannya ini bertumbuh wajar. Kemudian dari segi maksimal beli, IPS-nya 6,2 ya.
Jadi maksimal beli ini 62. Harga sekarang 137. Jadi harga sekarang ini sudah satu kali lebih mahal daripada harga wajarnya ya. Maksimal kan di 62, sekarang 137. Kalau maksimal oke. Baik, sehingga valuasinya kita simpulkan bahwa perusahaan ini ya, dari segi nilai perusahaannya dia wajar saja, bertumbuh wajar, tapi dari segi valuasinya sudah termasuk mahal ya. Kita tidak dapat diskon. Seperti riset, kalau menurut saya ya, ini seperti riset. Coba kita klik dulu ya. 6,2 dibagi 104 sama ya, sekitar 0,5% keuntungannya ya. Keuntungannya 0,5%, termasuk kecil ya. Kalau menurut pemahamannya itu pemahaman saya termasuk kecil. Kalau yang sedang itu 10 ke atas itu sudah masuk kriteria kalau pemahaman saya ya. Lanjut, kita mau konfirmasi dengan dividen. Ternyata dividennya mereka membagikan dividen, tetapi nilainya kecil, hanya 1%. Ditambah yang valuasinya harga sekarang ini mahal ya, otomatis dividen dan DPR-nya menjadi kecil. Dividen payout ratio-nya itu 1%. Kemudian dividen yield-nya hanya 0,07%. Seperti yang kita tahu bersama bahwa yang namanya perusahaan teknologi ini padat modal ya, bahkan selalu dikejar oleh modal. Kenapa? Karena teknologinya semakin berkembang, perusahaan harus selalu mengembangkan teknologi dan itu perlu modal yang banyak. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan teknologi ini ya selalu berkejaran dengan modal tadi ya. Lanjut, dari segi free cash flow, mereka punya kelebihan di triwulan 1 654 miliar. Kalau setahun terakhir setara dengan 9 rupiah. Artinya mereka punya free cash flow yang aman ini ya. Ada kelebihan uang dari berusaha ya. Kemudian dari segi ketahanan perusahaan, aset lancarnya besar, 3 kali lipat. Hutang tak berbunga nggak ada, hutang tak berbunga juga kecil. Jadi kita kategorikan perusahaan ini termasuk perusahaan yang ketahanan perusahaannya aman ya. Kemudian dari segi kepemilikan masyarakat yang bisa bertrading hanya 24%, berarti pengendali tidak trading ya. Pengendali bukan retail, pengendali berfokus pada perusahaan. Dan terakhir, saham ini seluruhnya berbentuk digital ya, berarti saham ini bisa diperjualbelikan seluruhnya. Oleh karena itu kita akan selalu mencek ya, setiap kuartal apakah ada perubahan, misalnya menurun. Kalau misalnya kurang dari 100, berarti pengendali menambah atau memasukkan saham mereka untuk tidak ditradingkan. Sampai di sini kita akan membuat kesimpulan seperti biasa ya. Yang pertama, bahwa di sini perusahaan sudah dihargai tinggi ya, sementara keuntungannya kecil, di bawah 10% ya. Kalau saya pribadi mungkin lebih ke seperti ini kesimpulannya ya. Berubah, pohonnya terlalu besar. Oke, kalau saya pribadi mungkin mengkategorikannya seperti ini ya, bahwa perusahaan ini yang pertama kita harus menunggu IPS-nya membaik ya.
Karena kuncinya di sini sebenarnya, menunggu EPS-nya membaik ya. Apabila EPS-nya membaik, otomatis nanti valuasinya menjadi lebih baik dan juga DPR-nya nanti lebih baik ya. Jadi kuncinya sampai di situ saja, EPS-nya harus membaik ya. Misalnya di 10%, EPS-nya naik menjadi misalnya keuntungan 10%, maka hasilnya akan lebih baik. Ini misal kita anggap misal 10, apa yang terjadi di sini? 10 misal. Ada perubahan ya. Teman-teman nanti di DPR-nya ini pun bisa aja berubah ya. Tapi di sini DPR-nya tetap akan sulit juga ya. Tidak apa-apa, mungkin di harganya yang tadi sudah tinggi ya. Tapi yang jelas yang pertama IPS-nya dulu harus membaik, baru nanti selanjutnya harganya yang mesti turun ya. Jadi dua, tapi yang paling penting adalah perusahaan harus baik dulu ya. Itu saja untuk SCMA. Dari segi ketahanan oke, kepemilikan oke, dividen itu menyusul saja ya. Kemudian tadi valuasi akan turun apabila IPS-nya membaik. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ini jenis sektor yang berbeda ya. Kalau tadi penyiaran, sekarang ini PNBN, panen bank. Ini usahanya adalah perbankan dengan produk-produk semua jenis layanan untuk nasabah bank ya. Ini semuanya ada ya. Perbankan konsumer, SME, mikro, komersial, korporat, dan treasury ya. Semuanya. Mereka juga punya penyertaan di berbagai jasa keuangan ya, pembiayaan, asuransi, permodalan, dan lain-lain ya. Jadi mereka punya anak usaha juga, Klepan Finance. Ini ada Cifin ya, Parena Multifinance atau PRNA, kemudian PNBS. Ini banyak anak usaha mereka yang sudah masuk ke bursa ya. Baik, kita akan masuk ke laporan keuangannya ya, triwulan 1 2024. Perusahaan ini ya, kita mau lihat dari segi ini dulu ya. Dari segi valuasinya, harganya 1.200, sementara nilai bukunya 2.000. Nah, ini berarti ada diskon 43%. Artinya apa? Harga investor masih menghargai di bawah dari nilai perusahaan. Berarti ada ruang untuk bertumbuh. Satu ya. Dari segi book value perusahaannya ini ada ruang untuk bertumbuh. Bagi banyak yang mengkategorikan kalau bank itu biasanya lebih memperhatikan ke PBB katanya. Berarti untuk PBB ini oke ya. Untuk IPS ya, perusahaan ini untung 109, berarti maksimal beli di 1090. Artinya kita diskonnya ini bukan diskon ya, sedikit lebih mahal 10%. Misal barang seraya 100.000, berarti kita belinya di 110.000 ya. Begitu pemahamannya. Baik, oleh karena itu dia kategorinya mahal, tapi mahalnya dekat dengan wajar ya. Jadi dua ini ada agak anomali, beda ya. Satu dari segi PBB sangat murah, tapi dari segi evaluasi dalam artian IPS-nya ini tergolong mahal. Coba kita cek dulu ya. 109 per 2092 itu 5% ya. Mereka untungnya ini 5%. Lumayan ya. Jadi keuntungan mereka ini 5%. Kita mau konfirmasi dengan dividen. Ternyata sampai saat saya membuat ini yang saya tahu bahwa perusahaan belum membagikan dividen ya. Silakan nanti dikoreksi kalau saya salah data ya. Setahu saya ini belum membagikan dividen. Nah, berarti diskonnya ini ya
maksudnya harga yang murahnya ini tapi tidak dikonfirmasi oleh diskon ya, tidak dikonfirmasi oleh diskon. Baik, kita lanjut ke free cash flow-nya. Perusahaan ini punya kelebihan ya, setelah triwulan 1 punya kelebihan 4,3 triliun atau setara dengan Rp179 dalam setahun terakhir. Ini berarti mereka kelebihannya ya, uang lebih setelah usaha di setahun terakhir ini adalah 179 ya, atau setara 8%. Jadi kita kategorikan bahwa free cash flow-nya aman. Kita cek dari segi ketahanan perusahaan, current ratio atau aset lancar tidak kita lihat. Hutang berbunganya hanya 5%, hutang tak berbunga 33%, 333%. Ini dalam kategori aman ya. Kategorinya aman. Untuk bank, hutang tak berbunga ini kalau menurut saya maksimal 1000 ya. Lanjut dengan masyarakat non warkat ini hanya 13%, berarti jelas bahwa di sini pengendali adalah betul-betul pengendali, bukan retail ya. Dan yang ditradingkan pun hanya 53%, berarti kita anggap saja ini baik. Nah, jadi kesimpulan kita di sini untuk perusahaan ini ya, ini mungkin kesimpulan hipotesa ya, bahwa perusahaan ini untungnya hanya 5% ya. Kemudian juga memang dia bertumbuh kembang, tapi valuasi sekarang sudah sangat mahal ya. Valuasi sekarang bukan sangat mahal ya, cuma mahalnya mahal dikit aja ya, sedikit di atas dari wajar. Jadi simpulannya bahwa yang pertama di sini menunggu, kalau bisa EPS-nya meningkat ya, menunggu EPS meningkat dulu sekitar di 10%-an lah misal. Yang kedua ya, EPS-nya meningkat 10% dari book value ya. Yang kedua dividen meningkat atau membaik ya, membaik. Jadi di sini yang pertama itu tadi bahwa IPS-nya naik dulu ya, IPS-nya naik dulu sekitar 10%-an. Yang kedua, dengan naiknya IPS tadi kita harapkan juga nanti dividennya bisa membaik ya, seperti itu. Plus kalau mau harganya turun oleh juga oke. Baik, itu pembahasan kita yang keempat. Terakhir, sektor yang berbeda lagi, ini Piwon Pakuwon Jati, ini perusahaan properti ya, yang mencatatkan nama mereka di bursa. Oh, jadi yang properti yang pertama ini Piwon ya. Usahanya adalah pengembangan dan pembangunan superblok, retail, kantor, kondominium, dan hotel yang terintegrasi ya, yang punya pusat di Jakarta. Selain itu mereka juga mengelola perusahaan besar di Jakarta, Gandaria City Superblok, Tunjungan City Superblok, dan Superblok Kota Kasablanka. Baik, kita akan bahas dari segi seperti biasa. Yang pertama, pembahasan kita dari segi valuasi. Perusahaan ini kalau harganya 408 ya, book value-nya 403, berarti hanya 1% saja di atas dari nilai buku. Ini berarti wajar-wajar saja. Maksimal beli 380, sekarang 408, berarti juga hanya 7% di atas dari wajar. Jadi mahalnya tidak terlalu tinggi ya.
valuasinya wajar dan mahal tapi tidak terlalu tinggi ya, masih dekat-dekat saja. Oke, lanjut. Sekarang kita konfirmasikan dengan dividen. Ternyata dividennya ini 20%. Sudah mulai peduli dengan investor tapi masih jumlahnya kecil. Dan karena harganya juga di sini tadi valuasinya mahal 408, sehingga dengan DPR yang 20% hasilnya dividen yield-nya masih di bawah inflasi ya. Masih di bawah inflasi. Kemudian kita cek lagi dari segi free cash flow-nya. Perusahaan di triwulan 1 ini mereka kelebihan dana ya, kelebihan dana setelah usaha itu 1,4 triliun atau setara 30 rupiah atau 7% dalam setahun terakhir. Ini berarti kategorinya aman ya. Kemudian dari segi ketahanan perusahaan, aset lancarnya 5 kali lipat, hutang berbunganya 33%, tak berbunganya 53%, kategorinya juga aman ya. Kita lihat lagi ke atas. Kita sebelum sampai ke bagian akhir kita lihat dulu. Pertama, perusahaan ini tadi dihargai yang pertama dari segi book value wajar, kemudian dari segi valuasinya mahal tapi dikit-dikit saja, hampir ke wajar juga. Namun konfirmatornya di dividen ini kecil, karena mungkin tadi valuasinya sudah mahal, otomatis berpengaruh juga pada dividen yield ya. Free cash flow aman, kemudian apa tadi, ketahanan perusahaan aman. Kemudian dari segi kepemilikan ini yang non warkat ini hanya 31%, berarti pengendali tentu saja tetap pengendali dan bukan retail ya. Terakhir, saham yang ditradingkan di Bursa Efek hanya 48%, berarti memang perusahaan ini fix, pemilik perusahaan tidak trading. Simpulan kita terakhir adalah yang pertama, bahwa valuasinya mahal, dividen kecil, otomatis yang pertama adalah kita harus menunggu valuasi membaik dulu ya. Maksudnya apa ya, berarti mungkin kita harus menunggu harganya lebih turun dulu ya, turun lagi dari harga sekarang, mungkin seperti itu bayangannya, sehingga nanti dengan harga yang turun maka yield-nya juga menjadi lebih baik. Misal 200 ya, dengan 200 masih kecil juga ya, kecuali berarti ada dua ya, ada dua, berarti menunggu valuasi dan DPR di sini ya, menunggu valuasi dan DPR-nya menjadi lebih baik ya. Kenapa? Valuasinya maksudnya harganya turun, dan pada saat itu juga nanti perusahaan membagikan dividen yang lebih besar ya, dividen payout ratio yang lebih besar begitu. Ini RPS-nya tanggal 12 Juni, tapi saya belum confirm apakah ada pembagian dividennya itu berapa ya. Nanti kalau ada silahkan di komen ya, berapa dividen terbaru. Baik, inilah pembahasan kita 5 saham yang kita bahas kali ini. Yang pertama itu RMKE, yang kedua RISE, 3 SCMA, 4 PNBN, dan kelima P1. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.